Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Wahyu Saputro, NIM 1755201-238, akan mempresentasikan sistem informasi konsultasi online untuk gangguan jiwa berbasis web. Masuk ke pendahuluan, di sini ada 5 kategori. Yang pertama ada latar belakang, kedua ada rumusan masalah, ketiga ada tujuan, keempat ada manfaat, dan kelima ada metodologi. Semua bahasan ini akan dijelaskan satu persatu. Latar belakang. Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat mempengaruhi kepribadian seseorang. Kehidupan sehari-hari yang tidak lepas dari teknologi kini menjadi bagian dari gaya hidup seseorang. Gangguan jiwa. Gangguan jiwa merupakan suatu kondisi di mana keberlangsungan fungsi mental menjadi tidak normal baik kapasitasnya maupun keakuratannya. Kedua, masuk ke rumusan masalah. Di sini ada 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana alur suatu proses seorang pasien berinteraksi dengan seorang dokter. Kedua, bagaimana admin melakukan aktivitas saat melihat data dokter yang terdapat dalam sebuah sistem. Masuk ke tujuan. Yang pertama, membuat rancangan bangun aplikasi konsultasi online untuk gangguan jiwa berbasis web yang diharapkan dapat memudahkan pasien dalam melakukan konsultasi dengan dokter jiwa. Kedua, menjadi wadah untuk menyediakan informasi seputar kesehatan jiwa. Terus ada manfaat. Yang pertama, mengevaluasi riwayat penyakit dan kejiwaan pasien. Kedua, melakukan penilaian terhadap catatan kejiwaan pasien sebelumnya. Ketiga, memeriksa adanya riwayat penyakit kejiwaan turunan. Keempat, memeriksa riwayat kesehatan pasien terhadap penyalahgunaan zat. Dan yang terakhir ada metodologi, yaitu yang pertama ada metode pengumpulan data, kedua ada metode perencanaan strategi sistem informasi. Nah, metode perencanaan strategis sistem informasi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Bisa dilihat di sini bahwa ada 8 bagian metode perencanaan strategi informasi. Yang pertama ada fase preliminary, yang kedua ada requirement management, ada fase visi arsitektur, ada fase arsitektur bisnis, kemudian fase arsitektur sistem informasi, selanjutnya fase arsitektur teknologi, fase peluang dan solusi, dan terakhir fase perencanaan migrasi. Masuk ke landasan teori. Di sini ada 4 landasan teori. Yang pertama ada sistem. Menurut Andri, sistem ialah suatu jaringan kerja dari sebuah prosedur yang saling berkaitan atau berhubungan dan berkumpul bersama untuk melakukan kegiatan maupun menyelesaikan suatu sasaran. Yang kedua ada informasi. Menurut Birch dan Strater, informasi didefinisikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan data yang ditujukan untuk memberikan keterangan atau pengetahuan tertentu mengenai suatu hal. Selanjutnya ada sistem informasi. Menurut Yakub 2012, mengemukakan sistem informasi merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi yang mengumpulkan dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Yang terakhir ada teknologi informasi. Menurut Hack dan Kien pada 1996, pengertian teknologi informasi menurut Hack dan Kien adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Masuk ke konsep perencanaan strategis sistem informasi. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada PSSI, yaitu perencanaan strategis sistem informasi.
yaitu bagaimana cara membuat perencanaan sistem informasi yang baik dengan menggunakan metode dan aturan tertentu. Kedua, ada strategi sistem informasi, yaitu kebutuhan atau permintaan informasi dan sistem untuk mendukung strategi bisnis secara keseluruhan. Yang terakhir adalah strategi bisnis, tindakan terintegrasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan kekuatan perusahaan untuk menghadapi kompetitor. Masuk ke TOGAF. TOGAF sendiri adalah The Open Group Architecture Framework yang merupakan arsitektur enterprise yang menyediakan sebuah pendekatan komprehensif untuk mendesain, merencanakan, menerapkan, dan mengelola arsitektur informasi enterprise. TOGAF memberikan metode yang detail mengenai bagaimana membangun, mengelola, dan mengimplementasikan arsitektur enterprise dan sistem informasi yang disebut dengan arsitektur development method. Masuk ke profil perusahaan. RSJ Tampan Provinsi Riau, pembentukannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 350 tanggal 5 Juli 1984 dengan nama RS Jiwa Pusat Pekanbaru kelas B dan diresmikan oleh Menteri Kesehatan tahun 1985. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 889 tentang peningkatan kelas RS Jiwa Pekanbaru dari kelas B menjadi kelas A, dan Keputusan Gubernur Riau tanggal 9 Agustus 2005 diberi nama Rumah Sakit Tampan. Berdasarkan Perda nomor 8 tahun 2002 tentang SOTK RS Tampan kembali diberi nama Rumah Sakit Jiwa Tampan. Masuk ke kondisi sistem berjalan. Untuk sistem informasi konsultan online ini belum tersedia, sehingga kami merancang suatu sistem aplikasi berbasis web yang diharapkan dapat memudahkan pasien dalam melakukan konsultasi dengan dokter jiwa, serta menjadi wadah untuk menyediakan informasi seputar kesehatan jiwa. Masuk ke arsitektur aplikasinya. Di sini ada 3. Yang pertama, mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang akan dirancang untuk proses bisnis pada Rumah Sakit Jiwa Tampan. Yang kedua, memodelkan aplikasi-aplikasi yang akan dirancang. Yang terakhir, menjelaskan manfaat aplikasi yang dirancang. Berikut adalah tampilan interface aplikasinya. Yang pertama ada login. Di sini tampilan login ada username dan passwordnya. Yang kedua ada live chat, di mana pengguna dapat melakukan sesi live chat dengan dokter-dokter yang ada di Rumah Sakit Jiwa Tampan. Yang ketiga ada jadwal praktek, di mana di sini menunjukkan jadwal-jadwal daripada dokter yang sedang praktek. Yang terakhir ada tanya dokter. Di sini pasien dapat bertanya apapun tentang kesehatan jiwa. Kurang lebihnya segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.